Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah taklim Ahad pagi Masjid Besar Ar-Ridwan yang saya hormati dan saya muliakan. Mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita limpah curahkan sholawat dan salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin kita buka pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah Ummul Quran yang mulia. Kita minta dengan karomah mukjizat daripada suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membawa kita selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan juga Fatihah ini kita kirimkan untuk para orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, kakek nenek kita, guru-guru kita, dan semua jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka arwah-arwahnya Allah ampuni segala salah dan dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan juga Allah tempatkan arwah mereka di sisi Allah rodah min riyadil jannah. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa juwaji wa jurriyati wa li baiti Sumaila ruwaya abaina wa ummahatina wa ajjadina wa jaddatina wa ustajina wa muallimina wa la kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sayyidullahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi wa bikum fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maliku yafruqu baina mayyah damahu ittiqa'a iqabihi wa mayyahdamuhu raja'a karamihi wa mayyahdamuhu la li syai'in. Ada dikatakan seorang raja akan membedakan antara orang yang berbakti kepadanya karena takut siksaannya, dan ada orang yang berbakti karena mengharap kemuliaannya.
dan orang yang berbakti tidak karena apapun. Ya, ada 3 jenis orang di mana seorang raja menilai, seorang pemimpin menilai, ada dibedakan penilaiannya terhadap seorang pemimpin. Yang pertama, ada rakyatnya yang berbakti kepadanya karena takut. Kemudian ada yang berbakti kepada pemimpin karena mengharap kemuliaannya. Dan ada yang berbakti karena tidak mengharapkan apapun. Tidak mengharapkan apapun juga dari pimpinannya. Dia bakti aja, ikhlas gitu ya. Nah, jenis seperti ini adalah termasuk penilaian yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Apa yang harus dia lakukan kalau kita menjadi pemimpin? Ya, kita menjadi pemimpin, ada anak buah kita. Kalau kita jadi pemimpin karena takut kepada kita, ada anak buah kita karena apa? Menginginkan kemuliaan, ya, mengharapkan kemuliaan dari pemimpinnya itu. Ini baru pemimpin. Dan juga apa? Ada yang tidak berbakti, polos, kemuliaan tidak dia inginkan. Kemudian ada juga dia tidak mengharapkan apa-apa. Nah, ini jenis, diceritakan jenis pemimpin yang seperti ini, tinggal membuat kebijakan, ilmunya si pemimpin apa yang harus dia lakukan terhadap anak buahnya, terhadap rakyatnya. Kalau dia seorang raja, terhadap rakyatnya. Kalau kita kan bisa menilai, kita tidak memfitnah seseorang. Sekarang banyak ada orang yang kalau sama anak buahnya, dia itu apa? Seperti apa? Sama pemimpinnya, jadi anak buah sama pemimpinnya, apapun yang dilakukan pemimpin pasti benar. Ya. Apapun yang dilakukan oleh pimpinan kita itu pasti benar. Ada yang anak buahnya pasti begitu. Perintah apapun, karena dia menganggap pemimpin itu benar, dia laksanakan. Meskipun dalam pandangan orang banyak yang dilakukan kita itu salah. Ya. Padahal belum tentu benar. Ya, kita bisa melihat dalam tayangan TV, dalam tayangan video dan macam yang sekarang banyak terjadi, ya kan ya. Anak buah bagaimana pemimpinnya, pengikut presiden, kroni-kroninya bagaimana presidennya, dia mau ngacu seperti apa, tergantung presiden. Patuh semua, meskipun dia harus melanggar hukum karena dia takut kepada pemimpinnya, dia lakukan. Ya. Hukum Islam kek, hukum negara kek, kalau seandainya saya itu, ya tetap aja ada yang membela, kan ada pemimpin saya. Kalau saya ada yang menghukum dari pihak lain, kan ada pemimpin saya. Nah, ini jenis yang pertama, orang yang nurut terus, yang nurut kepada apa? Kepemimpinan. Tinggal pencetakan kita seorang pemimpin, apakah kita harus memiliki anak buah yang apabila kita perintah apa aja mau, meskipun itu salah, meskipun melanggar hukum. Dan apakah karena anak buah kita hormat kepada, ngikut kepada kita lantaran dia apa mengharapkan ya kemuliaan dari kita. Ada yang pengen jadi menteri, ada yang pengen jadi ini misalnya, ada yang pengen jadi apa macam-macam supaya pemimpin. Dan ada yang apa ikhlas, dia yang penting kemenangan agamanya dia, kemenangan ini, tergantung mana yang terbaik menurut kita gitu. Pemimpin kita ini hanya apa merupakan pilihan bagi kita, tinggal memilih bagaimana kita seorang pemimpin. Itu ada 3 jenis rakyatnya begitu tuh. Ada 3 jenis rakyatnya. Rakyat yang apa?
yang patuh kepadanya lantaran takut kepadanya. Ada lagi rakyat yang takut kepadanya lantaran dia itu mengharapkan kemuliaannya. Dan ada lagi rakyat yang takut kepadanya, kepada pemimpin lantaran dia itu tidak mengharapkan apa-apa. Hanya apa? Sebagai warga, sebagai anak buah yang harus mengikuti perintah-perintah pemimpinnya. Kira-kira mana yang Pak yang harus kita pilih? Yang harus kita ikutin. Kita harus yang mana ini kita pilih? Seandainya kita jadi rakyat, kita mau pilih yang mana? Yang pertama, yang takut kepada pimpinan. Yang kedua, karena mengharap apa? Kita mendapatkan kemuliaan dari pemimpin itu, atau kita cuek-cuek aja, biasa aja, yang penting kita jadi orang yang patuh. Pilih yang mana Pak? Yang terbaik bagi kita. Gitu. Mana yang terbaik kira-kira bagi kita itu? Ini adalah apa? Polemik yang terjadi pada negara kita sekarang. Rakyat itu terpecah-pecah. Bahkan kalau di negara kita ada 4 macam. Ada 4 macam jenis rakyat, ya. Jenis rakyat atau tipe rakyat yang terjadi pada saat ini. Yang pertama, patuh sama presiden lantaran takut mendapat hukuman. Yang kedua, patuh sama presiden lantaran mengharap kemuliaan. Yang ketiga, patuh ke presiden karena dia berkewajiban sebagai warga negara aja. Yang keempat, yang enggak patuh sama presiden, yang melawan. Kenapa? Tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kita jadi rakyat tinggal memilih yang mana yang akan kita lakukan ini, 4 jenis ini. Apakah kita yang patuh, termasuk orang yang enggak setuju, yang frontal dengan itu? Apakah kita harus mematuhi semua? Atiullah wa atiur wa ulil amri. Ulil amri kan kalau pemimpin, ulil amri memerintahkan apa? Pemimpinnya. Ulil amri minkum. Ini para hadirin sekalian, Nah, ini adalah jenis satu kepatuhan sebagai rakyat kita, sebagai rakyat untuk apa? Mematuhi semua pimpinan kita dalam. Kemudian dikatakan oleh seorang penyair dalam makolahnya, wa miftahud dunya as-sab'u, patuk tahu umurud dunya bis-sab'i. Kemudian wa miftahul akhirah al-ju', umurul akhirah bil ju'. Ini orang yang mengatakan, orang yang bijak mengatakan bahwasanya kunci dunia itu adalah kenyang. Kunci dunia, wa miftahud dunya as-sabu. Artinya dunia itu kuncinya kalau kita kenyang, maka akan terbuka segala urusan dunia dengan kenyang. Nih. Miftahud dunia. Jadi kuncinya dunia itu apa? Lantaran apa? Kenyang. Kalau kita kenyang, maka akan terbuka semua urusan-urusan dunia. Ini orang bijak, kata-kata orang bijak begini. Kemudian terusannya, wa miftahul akhirah al-ju', patub tahu umurul akhirati bil ju'. Jadi apa? Bertentangan. As-sab'u dengan al-ju'. Sab'un itu adalah kenyang. Ju itu lapar. Kunci akhirat itu lapar. Kunci akhirat itu lapar, Pak. Jadi apa? Maka akan terbuka segala urusan akhirat dengan lapar. Kita kan kalau dari lapar, kita menuju akhirat biasanya dalam kondisi yang lapar, suruh puasa, ya kan ya? Suruh mawas diri, merasakan penderitaan orang lain. Itu ada ibadah, jenis ibadah ya Pak, yang mengena dalam diri kita. Jadi ya, miftahud dunya adalah kenyang. Kenyang itu as-sam'u. Kalau kita kenyang, urusan dunia itu semuanya mudah. Berarti kita dapat.
Jadi apa? Urusan dunia dengan kenyang, terbuka semua urusan dunia. Itu pendapat orang-orang yang bijak. Kita tinggal menafsirkan, Pak. Menafsirkan pendapat orang yang bijak ini seperti apa? Ya. Bagaimana kita dalam menafsirkan pendapat orang yang bijak yang mengatakan bahwa kesuksesan dunia itu kenyang. Ya kita memang tergantung kepada kita, permintaan kita. Tinggal kita mengolah kehidupan kita seperti apa, keseimbangan antara dunia dan akhirat, dua kepentingan tergantung. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang memang keinginannya pengen dunia, ya udah dia dapat dunianya. Wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minta. Dia minta akhirat juga dia dapat semuanya. Kenapa? Allah akan memberikan orang-orang yang mensyukuri nikmat. Wa najzis syakirin. Wa najzis syakirin apa? Allah memberikan imbalan bagi orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ya. Semuanya di dunia pun kita bisa mengenyam apa? Kebahagiaan. Di akhirat bisa. Karena keduanya kita harus bahagia. Tapi kalau kebahagiaan terus melekat di dalam dunia, dalam kondisi kita, ya, kita merasa senang, kemudian lupa hati kita. Biasanya orang kenyang kan berpikirnya rada apa? Orang yang banyak duit berpikirnya drastis, ya, nggak mau kurang memikirkannya. Itu yang harus kita rubah dalam hidup kita. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuai kamu, tapi sesungguhnya kita akan mati suatu saat. Itu yang harus kita pegang. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Itu nasihat Jibril sama baginda Rasulullah SAW. Hiduplah kamu sekehendak kamu. Nanti tapi apa? Suatu saat kita akan mati. Suatu kita akan menghadap Allah. Ya, kita sekarang gitu. Itu kuncinya kehidupan dunia gitu. Pengennya apa? Kenyang. Kalau dunia emang tujuannya apa? Dunia. Yang namanya dunia, ya, dia berusaha dapat semaksimal mungkin kehidupan dia, ya, supaya kenyang. Dapat nggak? Kunci dunia. Makanya kunci dunia asyab itu adalah kenyang. Tapi kunci akhirat alju, ya, alju. Lapar, suruh puasa, mawas diri dalam kondisi yang lapar, niscaya dia akan mau melaksanakan ibadah. Ya, enggak kekenyangan. Orang yang kenyang itu karena banyak dalam kitab Nasaihul Ibad itu diungkapkan orang yang kenyang. Kita enggak boleh menjadi orang yang kenyang. Kenapa? Dunia akan terus ngikut. Enggak boleh kekenyangan terus. Tapi apa? Mencoba untuk diri lapar sehingga apa? Akhirat, ya, gitu. Kita dapatkan. Semuanya kita akan mati. Suatu saat seperti itu akan mati. Semuanya. Jadi apa? Dunianya ini begitu. Kunci dunia adalah kenyang. Sifatnya keduniaannya. Tapi kalau wa miftahul akhirah, ya, alju. Artinya lapar, berlapar-lapar banyak menjadi lapar. Bahkan Rasulullah dalam kondisi apa? Dia melihat bahwasanya dia dalam kondisi lapar, tapi dia serahkan rezeki kepada orang lain. Gitu. Nah, mawas diri terhadap itu semua. Itu para hadirin sekalian, ya, perkataan orang-orang yang bijak mengatakan begitu. Tadi yang pertama pemimpin, ada 4 atau 3 jenis rakyat. Kemudian pintunya dunia adalah kenyang dan pintunya akhirat adalah banyak, ya, merasakan apa? Lapar, ya. Kemudian
Orang yang bijak mengatakan lagi qila al ibadatu lillah. Ya, dikatakan bahwasanya ibadah kepada Allah hirfatun ay maksabun min kulli jihadin. Gitu dikatakan bahwasanya ibadah kepada Allah itu kita jadikan sebagai dasar dalam kehidupan kita, sebagai kebutuhan mata pencarian kita. Ya, hirfatun. Orang yang sudah hidup ini, yang udah paham bahwa hidup kita di dunia ini untuk apa, gitu kan ya. Ada banyak pertanyaan yang sering banget kita dengar, bahkan kita simak, bahkan kita sendiri juga membacanya. Apa tujuan hidup kita sebetulnya? Adalah ibadah. Nah, ibadah jadikan, kata dalam orang bilang, ibadah kepada Allah itu sebagai mata pencaharian. Mata pencaharian itu dasar kehidupan kita. Kita kalau misalnya ibadah, hidup itu semua jadikan ibadah. Ya. Dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak akan menciptakan jenis jin dan manusia illa liya'budun, untuk ibadah. Ngapain aja ibadah? Bukan hanya ngaji, sholat, puasa, haji sekarang ya. Itu semuanya apa? Ibadah. Dijadikan ibadah. Ibadah kepada Allah. Terus jadikanlah ibadah kepada Allah itu sebagai hirfatun. Apa? Sebagai mata pencaharian kita. Jadi apa? Butuh kita kepada ibadah. Butuh. Jadi mau ngapain aja kita ibadah. Ya Allah, saya pengen punya usaha yang baru. Kita sholat, minta istikharah, minta apa lagi. Saya pengen meraih ini, saya meraih ini. Orang yang mengejar cita-citanya pengen apa? Sukses. Dia banyaknya ibadah kepada Allah, banyakin doa, banyakin sholat, ya. Minta kepada Allah kapan saja, di mana saja kita minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan. Makanya apa? Hirfatun itu ay maksabun min kulli jihatin. Ya. Dari semua tempat kita dimanapun, yakni usaha, kerja, dan dari setiap penjuru. Usaha, kerja, mata pencarian apa? Usaha, kerja dari semua aspek kehidupan kita jadikan ibadah. Ya. Orang kita disuruh ibadah tapi kita butuh makan. Suruh ibadah tapi kita butuh pekerjaan. Suruh ibadah tapi butuh ini. Semuanya. Oleh karena itu apa? Dari kerjaan, kemudian dari tugas kita semua, jadikan itu ibadah. Bagaimana cara menjadikan semua yang pengertian ibadah? Yaitu tawakal sama Allah. Kita hanya usaha. Yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ibadah. Nah, ini apa? Dari min kulli jihatin. Kemudian wahanu tuha al khalwah ay dukanuha muhadasatu sirri ma'allahi ta'ala haitsula ahada. Ya. Kemudian usaha dari penjuru tadi, dan ada lagi kedainya adalah menyepi. Warung ibadah tadi apa? Semuanya ibadah itu harus menjadi apa? Dasar mata pencarian. Kemudian suruh bikin kedainya, warungnya, untuk kelabaannya adalah apa? Kita banyak menyepi, Pak. Nyepi, berkhulwat gitu. Banyak berkhulwat. Nah, di sini wahanu tuha al khalwah aidukanuha, ya. Dari ibadah yang dijadikan dasar tadi, kemudian kedainya atau warungnya, ya, kalau di sini tokonya adalah muhadasatu sirri. Muhadasah artinya apa? Kita apa?
konsentrasi taqarrub sama Allah, taqarrub dengan cara apa? Nyendiri. Kayak sholat sunnah malam hari sendiri, kita nangis, kita minta, kita doa, kita sholat, kita minta, begitu semua macam-macam itu adalah berkhulwat. Itu perintah Rasul yang disunahkan Rasul. Berkhulwat itu ternyata apa? Banyak mengandung hikmah yang didapat seorang yang sering menyendiri dalam ibadah. Hikmahnya banyak. Rasulullah aja sewaktu menerima wahyu kenabian yang pertama dalam kondisi berkhulwat. Di mana itu? Di Gua Hiro. Dia sedang berkhulwat dengan ibadah kepada Allah di Gua Hiro. Kemudian datang malaikat, ya, malaikat datang. Assalamualaikum ya Muhammad, ya Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Kemudian Muhammad dipeluk. Karena Nabi nggak bisa membaca, ma'ana Nabi Qori. Saya nggak bisa membaca, ma'ana Nabi Qori. Udah 3 kali berulang dipeluk Rasulullah. Baru ikutin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu dalam kondisi berkhulwah, menyendiri Rasulullah. Nah, ini adalah apa? Ternyata itu adalah merupakan warung, ya, dalam menyikapi ibadah, merupakan toko, ya, adalah ibadah. Apa? Untuk apa? Berdialog kepada Allah, bercakap-cakap kepada Allah. Bahkan dalam satu kisah itu apa? Ada orang yang punya penyakit, dia pengen pengobatan langsung melalui dirinya, berdialog, berkhulwat sama Allah. Punya penyakit besar, Pak. Dia bangun malam, dia berdialog sama Allah, dia usap penyakitnya. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya, Allah. Tiap malam, dan alhamdulillah kembali bisa sembuh. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi penyakit, cobaan, dan Allah yang menyembuhkan itu semua. Itu para hadirin sekalian, ya. Jadi apa? Keuntungan kita adalah menyepi, merupakan toko atau warung, ya, untuk bercakap-cakap secara rahasia, ya, bersama Allah Ta'ala, di mana tidak ada seorang pun yang mengetahui persoalan kita, maksud kita semuanya, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah semuanya, gitu. Kemudian apa yang harus kita beli kalau ibadah? Kalau ibadah kita harus punya modal, ya kan? Mata pencaharian kita kan usaha nih, mata pencaharian kan usaha tadi. Ibadah merupakan mata pencaharian. Apa modal kita? Nah, di sini dijelaskan warasu malihi at-taqwa. Nah, modal dasarnya adalah takwa, ay aslu halin al ibadati siyasatun nafsi amma tastahiqqu bihi al hukubatu min fi'lin aw tarkin. Yani apa? Perilaku ibadah adalah penjagaan, ya, diri dari segala sesuatu yang mewajibkan siksa berupa apa? Mengerjakan atau perintah, ya, dan juga meninggalkan larangan-larangannya, gitu. Takwa gitu. Takwa kan udah tahu ya. Takwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Itu definisi takwa, artinya takwa itu, ya. Jadi apa? Mengerjakan perintah-perintah dan juga meninggalkan larangan-larangan. Itu adalah apa? Rasul, ya, atau modal dasar, ya, warasu malihi at-taqwa. Modalnya adalah artinya harta. Kalau kita mau dagang ada arah modalnya. Tapi apa? Modal ibadah ya takwa. Ilmunya ada ilmunya. Orang yang bertakwa, Pak, nggak mungkin nggak punya ilmu. Dia apa?
Dia udah belajar banyak, tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang halal, mana yang haram, udah tahu semua. Laksana fikih-fikihnya matang, baru dia bertakwa. Jadi nggak ada orang yang takwa itu apa? Yang ilmu nggak punya ilmu. Makanya harus belajar. Orang yang takwa itu lantaran ilmu di dalam dirinya itu ada, baru dia takwa. Cara sholat udah paham, ya kan ya. Cara haji dia udah paham, cara zakat dia paham, cara ngapain aja ibadah semuanya dia udah paham. Takwalah dia. Berpikir bahwasanya apa? Kehidup ini adalah untuk ibadah. Semakin takwa dia. Ya. Itu ketakwaan modal dasarnya. Wa ra'su malihi at-taqwa. Jadi modal dasarnya adalah takwa. Kalau kita apa? Menjadikan hidup ini adalah sebagai mata pencarian dalam diri kita. Nah, tinggal sedikit waktunya, yang mau bertanya silakan. Kalian. Iya. Apa yang diterangkan dalam buku memang ini lagi rame. Iya. Taat kepada pimpinan. Walaupun agamanya kita belum tahu. Apakah itu benar bertentangan dengan takilah ayat makhluk? Tinggal. Tadi saya bilang mengatakan kita tinggal pilih, ya kan ya. Sekarang mau bergerak seperti apapun kita susah, Pak. Karena dalam pemerintahan itu ada yang pro, ada yang kontra. Tinggal kita yang pilih yang terbaik. Maka kita apa? Seorang ulama nggak bisa memutuskan jalan harus begitu, harus begini. Semuanya. Bahkan sekarang aja kemas. Beredar dalam medsos pembimbing haji dari petugas pembimbing haji dari non-Islam, dari agama lain. Udah ada terjadi seperti itu. Apa lantaran kenapa? Kekurangan tenaga pembimbing haji. Masa non-Islam pembimbing haji mau ngapain di sono? Walaupun tukang bawa koper juga, ketua kloter bawa koper doang, nggak pantas. Gitu. Ini kadang-kadang apa? Itu aja segitu kita mikirin susah. Tinggal konsep aja berdasarkan iman kita, itu yang kita lakukan. Jadi jihad kita itu sekarang jihad. Ya, sekarang ini jihad. Tergantung kepada apa? Yang ada pada diri kita, kebaikan mana yang harus saya tegakkan, gitu. Masing-masing pribadi begitu. Itu, Pak. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, apa yang harus saya lakukan dalam kondisi begini? Bingung kita. Paling mencari apa? Mencari kebijakan. Makanya ini kita kadang-kadang mengungkapkan kata-kata orang yang bijak begitu, Pak. Mencari kebijakan dalam ilmu kita seperti apa? Gimana Pak itu? Gitu, seperti itu Pak. Kita susah untuk apa? Bergerak melakukan sesuatu yang dianggapnya apa? Pro dan kontra apa ya, Pak? Kontra terhadap pemimpin ribet. Nah ini apa? Zamannya emang zamannya sekarang. Tinggal apa? Tinggal kita jadi rakyat seperti apa sih sebetulnya, kita jadi rakyat bagaimana sih? Mengikutin aja, diem, ya. Jadi culun kita, ya kan ya? Kita diem aja culun, iman kita mana? Kan kalau iman harusnya jihad. Kita diem aja culun, kita ngikutin. Nah ini jadi rakyat udah. Ya udah, hujma sofa da'ma kadar, kata Rasulullah gitu aja. Ambil yang baik, buang yang buruk, dah gitu aja. Ya. Ambil aja yang baik-baik, kita turuti, yang buruk ya jangan. Enggak semua perintah dari pemerintah, dari pemimpin itu semuanya baik, enggak. Kadang-kadang apa? Lebih banyak mudarat pada kita. Kita emang kadang-kadang menjadi apa? Objeknya rakyat, kita, rakyat kecil. Ada lagi Pak? Ayo.
Sampai jam berapa? Baiklah para hadirin sekalian, kita sekarang hari ini bulannya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Ya. Dzulhijjah itu, Dzulqa'dah itu udah masuk Dzulhijjah. Kenapa? Ritual ibadah, ya, ibadah haji memang dari Dzulqa'dah, dari bulan Apit. Kalau orang gini, Apit haji, itu bulan Apit udah pada berangkat, berkemas semuanya, berangkat haji. Ini ada dua ibadah yang paling besar pada bulan ini, bulan haji ini. Yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua ibadah kurban. Ya, kurban. Ini ibadah kurban itu apa? Semuanya nurut kepada baginda Rasul, kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, pada Ismail alaihissalam, pada baginda Rasulullah. Dua ibadah haji. Haji itu dari Nabi Ibrahim sama Nabi Allah Ibrahim awalnya yang membuat Ka'bah, Ismail, ya kan ya, yang apa? Yang kehausan di lingkaran Ka'bah itu kehausan, akhirnya apa? Dapat anugerah dari Allah setelah ibunya itu mondar-mandir Safa Marwah 7 kali. Itu dalam apa? Putaran itu tiba-tiba menjumpai anaknya Ismail sudah mandi apa? Dengan air mancur itu, air Zam-Zam yang sampai sekarang. Maka dijadikan ibadah haji. Kemudian juga kurban sewaktu Ismail apa? Mau disembelih oleh ayahnya. Itu dua-duanya ibadah, bersumber ke situ, dari situ. Nah, betapa pentingnya, bahkan Rasulullah mengatakan lebih baik mati saja kalau punya uang, punya duit, nggak melaksanakan kurban. Apa begitu Rasulullah? Mendingan mati aja. Jadi umat Islam pelit, punya duit tapi nggak mau mengeluarkan kurban. Tuh. Makanya apa? Semua masjid musola, ayo kita kurban, ngajak Pak, ngajak fastabiqul khairat. Ini masjid kita apa? Ngadain kurban, baru berapa ekor. Tinggal apa? Kita ayo yang mau melaksanakan ibadah kurban, kumpulkan hewan kurban. Sini, ya. Saya mau uang patungan 7 orang, ayo silahkan, nggak apa-apa. Ada panitia, besok mulai panitia udah berjalan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara kita udah ada yang banyak berangkat haji. Kita doakan ya, mudah-mudahan ibadah haji jamaah haji Indonesia Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari mulai berangkat ya. Allah lancarkan mulai berangkat sampai pulang dengan membawa haji ya makbul dan mabrur ya, menambah hasanah Islam kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Birahmatikal wasi'a ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi